Hasil survei tak selalu sesuai dengan apa yang ada dalam benak publik. Kadang bahkan seringkali hasil survei satu lembaga berbeda dengan lembaga lain. Sang peneliti beralasan hasil riset mereka bisa dipertanggungjawabkan. Publikasi hasil survei jelang pemilu seperti jamur di musim penghujan. Banyak. Mulai dari survei elektabilitas partai politik hingga calon presiden. Variasinya juga banyak. Mulai dari pilihan anak muda, pilihan pemilih pemula, hingga pilihan kaum urban perkotaan dan masih banyak lagi, termasuk istilah capres wacana. Beda varian, beda hasil. Semua dibilang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi apa maknanya memilah responden di Indonesia yang majemuk? Penggunaan metode penelitian juga menentukan hasil riset. Salah satunya yang dilakukan Polkom Institute pada 24 Februari hingga 4 Maret 2014. Hasil riset dengan pertanyaan tertutup itu memunculkan nama Priyo Budi Santoso sebagai capres potensial nomor 2 pilihan anak muda. Bahkan, Priyo disebut sebagai calon wakil presiden paling potensial. Ya, mereka tidak menjawab spontan kan? Mereka kan memilih dari sekian nama. Nah, sekarang begini, respondennya siapa? Respondennya adalah pemilih muda dengan rentang umur 17 sampai 29 tahun. Itu kriteria. Memang banyak sekali batasan yang kalau kita sebut muda. Makanya dalam penelitian ini kami membuat desain penelitian sendiri mengacu pada berbagai macam kriteria yang kita buat tadi ya. Nah, 17 sampai 29 tahun dan ini dilakukan di 33 ibu kota provinsi ya, bukan provinsi tapi di ibu kota provinsi. Nah, ibu kota provinsi kita ambil dengan teknik pengambilan sampelnya adalah dengan purposive sampling. Artinya purposive sampling itu dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan apa? Yang pertama adalah kriteria umur tadi 17 sampai 29 tahun. Lalu kemudian kriteria kedua adalah mereka-mereka yang tinggal di wilayah ibu kota provinsi, seperti itu. Hasil riset Polkom Institute mengagetkan karena nama Priyo Budi Santoso tak pernah muncul sebagai capres maupun cawapres potensial di berbagai survei lain. Terakhir, sebelum Polkom Institute, lembaga survei Indobarometer pada November 2013 melakukan survei yang serupa. Nama Priyo Budi Santoso tak muncul, bahkan di 10 teratas pilihan anak muda. Beda waktu mungkin menjadi alasan beda hasil, tapi perbedaan yang terlalu signifikan menjadi pertanyaan lain. Dugaan hasil survei seringkali tak bebas nilai mengemuka. Tak bisa dipungkiri, untuk melakukan satu kali survei, sebuah lembaga harus merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah. Dari mana dana yang tak murah itu mereka peroleh? Merilis sumber dana kita saat ini ya, survei Polkom itu didanai oleh Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis. Itu adalah lembaga yang saya pimpin sudah sejak 3 tahun yang lalu ya. Lembaga itu ya alhamdulillah sudah mempunyai beberapa saving anggaran karena kita selalu berkegiatan dan lain sebagainya, dan juga kita sudah mengeluarkan ada 7 buku dan lain sebagainya. Nah, itu tadi. Jadi kita sebenarnya memang murni adalah kegiatan-kegiatan yang lebih banyak pada nuansa akademis ya. Beda lembaga, beda caranya. Lingkaran Survei Indonesia pada 6 hingga 16 Januari melakukan survei tentang elektabilitas partai politik. Hasilnya, diperkirakan hanya 2 partai yang mampu mengusung calon presiden sendiri. Sejumlah partai lain anjlok. Demokrat yang menang pemilu 2009 dengan lebih dari 20% hanya memperoleh tak lebih dari 5% jika pemilu 2014 berlangsung saat ini. Sementara PAN, PKS, Nasdem, PBB dan PKPI tak akan pergi ke Senayan. Hasil riset itu membuat berang partai yang tak diunggulkan. Mereka bahkan menilai hasil survei tak independen alias bayaran. Jadi murni untuk kepentingan publik, gak ada sponsor, jadi hasilnya pun sesuai dengan temuan kita di lapangan. Ketika misalnya di hasil itu kita
perolehan partai misalnya ya, Golkar tinggi, ya kita sampaikan bahwa Golkar yang paling tinggi. Kalau misalnya hasil temuan lapangannya PDI Perjuangan misalnya nomor 1 dalam elektabilitas partai, kita sampaikan secara terbuka bahwa PDIP lah yang paling tinggi. Jadi soal perdebatan atau soal kontroversi setiap kita merilis hasil survei, sebetulnya memang kami melihat itu respon yang biasa ya dari elit politik ya. Benarkah hasil riset lembaga survei bebas nilai? Bagaimana hal itu terjadi jika mereka juga menjadi konsultan politik peserta pemilu?